Oke, konten kali ini kita akan bahas terkait dengan kenapa Manchester City bisa sehebat sekarang sampai meraih treble pada musim ini, dan juga bisa dibilang Manchester City adalah satu-satunya klub dengan kedalaman skuad yang cukup dalam, yang artinya lapis satu dan lapis duanya itu tidak begitu jomplang begitu. Tidak contohnya seperti MU, seperti Liverpool. Mereka lapis satu dan lapis duanya itu cukup berimbang lah begitu. Nah, bagi kalian yang suka silakan di like, di komen, and di subscribe. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, kita akan mulai. Kita akan masuk dalam segmen storytelling. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan mengapa Manchester City bisa sehebat sekarang, kita akan terlebih dahulu membahas atau ngobrolin uh, terkait dengan kepemilikan Manchester City sebelum diakuisisi oleh Sheikh Mansur dari Uni Emirat Arab kayak gitu. Nah, Manchester City ini sebelumnya pada 2007 dibeli oleh Perdana Menterinya Thailand bernama Thaksin Shinawatra gitu. Nah, Shinawatra ini adalah seorang bisa dibilang fans sepak bola, yang mencintai sepak bola, yang menggilai sepak bola. Maka dari itu dia membelilah klub Inggris bernama Manchester City yang pada saat itu namanya tidak lebih besar dari tidak lebih besar dari Newcastle, tidak lebih besar dari Everton, karena pada musim itu dan musim sebelumnya Manchester City juga pernah degradasi kayak gitu. Jadi dibelilah oleh Thaksin Shinawatra, yang mana karena dia adalah Perdana Menteri, karena dia adalah orang politik, maka dari itu adalah sebuah isu yang menghembuskan di Thailand bahwasanya dia terkait dengan tersangkut kasus korupsi di Thailand kayak gitu. Nah, maka dari itu ketika kasus itu sedang berhembus, muncullah seorang Sheikh Mansur yang ingin menaikkan nama Uni Emirat Arab di kancah internasional melalui sepak bola. Maka dari itu dibelilah Manchester City. Nggak mahal, mungkin kalau nggak salah cuma sekitar 400 juta euro gitu. Nggak mahal, karena memang pada waktu itu 2007 400 juta euro itu juga sudah besar gitu kan. Sekarang kan harga klub kayak MU 3 miliar secara valuasi, karena memang inflasi, karena juga klub itu tumbuh dan berkembang. Kayak Manchester City juga sekarang nilainya sudah naik gitu kan, karena terkait dengan inflasi, terkait dengan klub itu berkembang, permainannya bagus, apalagi juara treble di musim ini, pasti valuasinya itu naik kayak gitu. Nah, setelah dibeli oleh Sheikh Mansur, yang mana Sheikh Mansur ini adalah anggota keluarga kerajaan Uni Emirat Arab gitu ya. Negara-negara Arab itu kan rata-rata sistemnya monarki ya. Salah satunya Uni Emirat Arab kayak gitu. Negara kaya dengan minyak, negara kaya dengan para sultan-sultannya kayak gitu loh. Nah, sebelum dibeli oleh Sheikh Mansur ini ya, kita pasti sepakat Manchester City itu bukanlah klub besar, adalah klub mediocre. Maka dari itu setelah Sheikh Mansur membeli Manchester City, pelatihnya itu kan masih Mark Hughes gitu, yang artinya belum bertransformasi menjadi klub dengan pelatih bagus, dengan pelatih top, dengan dengan manajemen yang bagus. Masih dalam taraf mengarah ke situlah kayak gitu, karena juga membangun klub tidak dalam satu malam, butuh bertahun-tahun, bahkan berpuluh belas tahun kayak gitu. Nah, pembelian pertama di era Sheikh Mansur itu adalah Robinho kayak gitu. Nah, Robinho ini didatangkan dari Real Madrid. Memang pada musim pertama Robinho bisa dibilang Robinho ini cukup nyetel lah dengan Manchester City, karena memang satu-satunya bintang yang ada di situ ya Robinho, bisa dibilang. Nggak banyak pemain lainnya yang dikenal oleh orang ya itu. Ya, terutama aku yang pertama tahu ya Robinho. Aku tahunya Robinho karena dia di Real Madrid, dan juga dia orang Brazil dengan pemain yang skillful lah kayak gitu. Nah, setelah setelah eranya Marcus ini kan kemudian dipecat dan digantikan oleh seorang Roberto Mancini gitu loh. Di era Roberto Mancini inilah yang menurutku Manchester City itu bertransformasi menjadi klub top Liga Inggris gitu. Bagaimana tidak, mereka punya banyak uang,
for your information, menurutku Mancini adalah salah satu pelatih hebat lah, pelatih dibilang top belum lah, dibilang salah satu pelatih yang kaya taktik dan juga salah satu pelatih Italia yang berani mendobrak tradisi parkir bus atau bermain bertahannya Italia kayak gitu loh. Terbukti pada saat Euro kemarin dia bisa menang bahkan bukan dengan bermain bertahan. Memang permasalahan Italia adalah dengan striker, mereka tidak punya striker untuk mencetak gol kayak itu. Nah, kembali lagi ke Manchester City-nya, di zaman Mancini inilah Sheikh Mansur itu jor-joran membeli pemain kayak Aguero, kayak David Silva, Balotelli, itu kemudian Elano dan lain sebagainya, itu datanglah ke Manchester City kayak itu. Nah, pada zaman inilah juga menurutku adalah zaman terbaiknya City sebelum eranya Pep Guardiola, karena mereka berhasil meruntuhkan dominasi top 4 Liga Inggris yaitu MU, Chelsea, Liverpool, dan juga top 3 malah dulu top 3. Nah, mereka berhasil meruntuhkan top 3-nya, maka masuklah Manchester City menjadi top 4 kayak gitu. Arsenal satu menjadi top 5 kayak gitu. Masuklah mereka menjadi top 5 kayak gitu sebelum Tottenham masuk menjadi top 6 kayak gitu. Nah, jadi menurutku di zaman inilah juga si Sheikh Mansur itu investasi gede-gedean, berinvestasi besar-besaran untuk menjadikan klub ini menjadi klub yang besar di kemudian hari gitu. Nah, cita-cita itu mulai terlihat setelah pada musim 2011-2012 mereka berhasil menjuarai Liga Premier Inggris melalui gol dramatis dari Sergio Aguero. Semua orang pencinta Liga Inggris, bahkan pencinta sepak bola, pasti ingat bagaimana golnya seorang Aguero itu di menit akhir, yang mana itu mengantarkan Manchester City menjadi klub juara Liga Inggris pada musim tersebut. Karena di pertandingan sebelahnya yang mana MU di peringkat 2 itu sudah menang melalui gol Wayne Rooney, yang mana mereka masih imbang, namun muncullah nama Sergio Aguero di akhir pertandingan untuk memenangkan pertandingan gitu. Nah, jadi pada musim inilah mulai terlihat bahwasanya Manchester City itu adalah akan menjadi cikal bakal menjadi klub yang bisa menantang gelar Trophy Challenger kayak gitu. Nah, setelah eranya Roberto Mancini ini, yang mana dia mengantarkan Manchester City berhasil menjuarai Liga Inggris pada musim 2011-2012 dengan sangat dramatis. Setelah setahun setelah itu kan, atau 2 tahun setelah itu, dia dipecat dan kemudian digantikan oleh Manuel Pellegrini, yang mana pemain-pemain yang dibeli itu adalah Kevin De Bruyne. Pemain kayak Kevin De Bruyne itu kan kalau aku nggak salah ya, dia dibeli pada zaman seorang Manuel Pellegrini kayak gitu, yang mana banyak media, banyak pengamat juga mengatakan Pellegrini ini adalah salah satu pelatih di era Sheikh Mansur itu yang gagal lah kayak gitu. Nah, setelah gagalnya Pellegrini kemudian masuklah, nah disinilah era mengapa Manchester City itu bisa sukses kayak gitu. Disinilah kita akan bahas gitu. Nah, setelah eranya Pellegrini, Sheikh Mansur itu menunjuk Soriano sebagai CEO-nya Manchester City. Nah, Soriano itu sebelumnya adalah CEO interimnya Barcelona. CEO interimnya itu artinya CEO sementara, karena karena presiden Barcelona kan, karena di Spanyol itu tidak punya CEO, nama yang ada adalah presiden, karena pemilik saham terbesarnya itu adalah fans kayak gitu. Nah, karena presiden sebelum si Soriano ini di Barca mengundurkan diri atau masa jabatannya sudah berakhir, maka ditunjuklah Soriano ini adalah menjadi seorang presiden Barcelona. Nah, di zaman Soriano inilah kita kenal Barcelona itu era Pep, Messi, Xavi, Iniesta, Pedro, Pique, Valdes dan lain sebagainya, itu dengan tiki-takanya itu adalah di zamannya Soriano. Ditunjuklah seorang Sheikh Mansur menunjuk ataupun meng-hire seorang Soriano menjadi CEO-nya sebuah klub bernama Manchester City. Kemudian ditunjuk juga lah direktur olahraganya bernama Begiristain, yang mana dia juga lah yang menunjuk Pep Guardiola menjadi pelatih Barcelona pada masa itu gitu. Ini kalian boleh koreksi, mungkin aku salah dapatin data, kalian boleh koreksi lah kayak gitu.
Nah, sehari setelah Soriano itu ditunjuk, dia nggak langsung main-main, dia langsung pergi ke Amerika, ke New York, di mana dia di sana membangun koneksi, gitu loh, membangun koneksi bersama klub-klub di sana kayak gitu. Nah, for your information juga bahwasanya Manchester City ini punya kasarnya adalah anak perusahaan di klub-klub luar negeri yaitu kayak misalnya Manchester City itu punya anak bernama New York City, mereka punya anak bernama Melbourne City yang artinya ya kalau misalnya ada di New York ataupun di Melbourne City ini pemain-pemain bagus ya tinggal mereka comot kemudian main di Manchester City. Tapi sampai sekarang juga belum membuahkan hasil. Tapi kan secara bisnis itu adalah sebuah langkah baru di sepak bola gitu. Belum ada setahu klub yang mempraktekkan lini bisnis seperti Manchester City ini. Menurutku sih belum ada sih kayak gitu. Nah, setelah itu Soriano kan juga bilang dia tidak menyukai pelatih-pelatih seperti Sir Alex Ferguson dan juga Arsene Wenger karena mereka terlalu mengurusi urusan dapur seperti manajemen dan lain sebagainya. Makanya di Inggris disebutlah pelatih itu adalah bukan coach tapi adalah manajer karena campur tangan mereka yang cukup banyak di manajemen gitu. Menurut dia itu adalah sebuah kesalahan di Liga Inggris yang mana dia harus perbarui di Manchester City kayak gitu. Menurut dia kayak gitu. Nah, penunjukan Begiristain juga mengejutkan cukup banyak pengamat di Inggris, pandit-pandit di Inggris gitu karena sebelumnya nama direktur olahraga itu nyaris ada cuman fungsinya itu tidak begitu signifikan karena direktur olahraga ini ya pelatih aja udah gitu karena pelatih lah yang menentukan mana pemain yang mau dibeli yang mana mau tidak. Jadi peran seorang direktur olahraga di Liga Inggris itu sebenarnya tidak cukup berpengaruh. Maka dari itu muncul nama Begiristain ini yang mengurusi terkait dengan teknis di lapangan, bukan teknis, mengurusi teknis pembelian pemain dan lain sebagainya, cukup mengejutkan banyak klub-klub Inggris dan ya sekarang bisa dilihat banyak klub-klub Inggris yang mencontoh, salah satunya MU juga gitu, yang mencontoh kebijakan untuk memiliki seorang direktur olahraga yang berpartner dengan pelatih untuk membeli pemain. Artinya pelatih tidak memiliki kuasa khusus lagi untuk membeli pemain, tapi dia harus mendiskusikannya dengan direktur olahraga karena pelatih harus fokus memikirkan bagaimana taktik, bagaimana strategi yang akan dijalankan pada musim tersebut gitu loh. Dan musim ya grand plan dia, blueprint dia lah terhadap permainan klub yang akan diasuh dia kayak gitu. Nah, pada zaman itu juga lah karena juga Soriano dan juga Begiristain ini sudah bekerja lama di Barcelona, maka dari itu dialah menunjuk seorang Pep Guardiola untuk melatih Manchester City kayak gitu, yang mana pada musim itu Pep Guardiola sedang cuti dalam sepak bola setelah kontraknya itu berakhir di Bayern Munchen kayak gitu. Ditunjuklah Pep Guardiola melatih Manchester City. Pemain-pemain yang datangkan Guardiola ya semua orang juga udah tahu kayak Gundogan, Haaland, Ederson, Laporte, Diaz dan lain sebagainya lah kayak itu. Kebanyakan pemain-pemain yang ada di sekarang itu kan pemain-pemain yang didatangkan oleh Pep Guardiola. Ya selebihnya itu kayak De Bruyne bukan era dia didatangkan, cuman De Bruyne bisa dibilang adalah motor permainannya Manchester City sejauh ini kayak gitu. Nah, maka dari itu karena memang sudah apa namanya sudah bekerja cukup lama Pellegrini, Pep Guardiola, terus Soriano dan juga Begiristain ini sudah bekerja lama. Jadi Soriano dan Begiristain sudah mengerti apa keinginan Pep, pemain seperti apa yang diinginkan Pep. Jadi bisa dibilang sekarang pemain yang datang ke Manchester City itu kan jarang ada yang flop. Yang flop itu kan kayak Ferran Torres, Nolito, mungkin Calvin Phillips. Setelah itu kan seingatku tidak ada lagi pemain yang flop. Kayak Sané kan bukan flop, memang Pep Guardiola nggak suka aja dengan attitude dia. Kemudian Cancelo juga nggak flop, dia dijual kan karena attitude dia tidak baik menurut Pep Guardiola. Selain itu kan semua pemain berhasil kayak gitu loh. Yang flop yang seperti yang ku bilangkan tadi aja yang flop. Setelah itu bahkan Jack Grealish yang di awal musim itu dicap sebagai pemain flop, di musim ini tampil luar biasa dengan formasi 3-2-4-1-nya gitu. Dia sebagai orang yang menyisir sayap kayak gitu. Jadi menurutku ya nggak ada alasan juga bagi kita mengatakan bahwasannya Manchester City itu klub mediocre lagi. Nggak ada alasan gitu karena mereka memiliki
owner yang kaya raya, sultan kayak gitu, kemudian memiliki manajemen struktural itu bagus, Soriano sebagai CEO, Begiristain sebagai direktur olahraga atau direktur teknik, kemudian Pep Guardiola sebagai pelatih yang meramu taktik, kemudian pemain-pemain hebat sebagai orang yang melaksanakan apa yang diinginkan oleh Pep Guardiola. Maka dari itu sekarang kita lihatlah prestasi apa yang diraih oleh Manchester City dalam 6 tahun terakhir. Mereka dapat 5 gelar Premier League. Itu kan bukan sebuah kebetulan, itu adalah hasil dari kerja keras mereka selama hampir 10-12 tahun yang dikerjakan oleh Soriano, Begiristain dan juga Sheikh Mansour gitu. Tapi juga hal itu juga menjadikan Premier League ya keseruannya itu tidak lagi seperti keseruan dulu, yang mana yang dulu kita tahu Premier League adalah sebuah liga yang kompetitif ya. Sekarang seperti liga petani aja jadi ya, karena datangnya Pep Guardiola. Tapi itu nggak jadi alasan, artinya klub-klub lain juga harus belanja banyak, invest banyak untuk bisa menyaingi Manchester City sebagai klub yang dominan di Liga Inggris kayak gitu. Oke, itu dulu, mungkin banyak kekurangan dari apa yang aku omongkan. Bagi kalian yang kurang sepakat silakan tulis di kolom komen. Karena juga aku risetnya tidak begitu mendalam, aku riset hanya di permukaannya aja. Bagi kalian yang paham silakan tulis di kolom komen. Oke, bagi kalian yang suka silakan di subscribe, di komen, dan di share. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih dan ciao.